Dalam perjalanan sejarah kepemimpinan negara, ada banyak nama yang berperan dalam pengabdian bangsa, termasuk Syafruddin Prawira Negara, tokoh yang pernah menyelamatkan Republik Indonesia. Salah satu bentuk pengabdiannya, Syafruddin pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Republik Indonesia pada Desember 1948. Saat itu, ia mendapat mandat dari Soekarno yang tengah ditawan oleh Belanda. Di tengah kekosongan pemerintahan itulah, Syafruddin membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Walau hanya berjalan sekitar 9 bulan, PDRI di bawah Syafruddin mampu mengembalikan citra Indonesia di mata dunia. Sayang, prestasi emas Syafruddin seolah sirna kala ia dan beberapa rekannya dianggap terlibat dalam pergolakan daerah. Sayang, prestasi emas Syafruddin seolah sirna kala ia dan beberapa tokoh nasional lainnya dianggap terlibat dalam pergolakan daerah. Syafruddin yang bertindak sebagai Perdana Menteri dianggap mempelopori gerakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Selalu dikaitkan dengan PRRI itu, tapi ketika bangsa ini kemudian melihat sejarah, menoleh kembali ke masa lalu, bahwa PRRI itu sebetulnya sebuah ide besar, sebuah gagasan reformasi yang lebih tinggi, yang lebih pagi, tapi zaman belum siap menjawabnya, sehingga akhirnya ya itu risiko seorang pemimpin mengambil pilihan yang di saat-saat kritis, dan dia melakukan itu. Seiring berjalannya waktu dan pergantian pemerintahan, Indonesia mulai berdamai dengan sejarah bangsanya sendiri. Tidak ada lagi yang ditutupi. Pengkajian tentang sejarah bangsa pun mulai dilakukan oleh banyak pihak guna menguak peristiwa yang sebenarnya. Pemberian gelar pahlawan itu kepada beliau artinya menghapus semua persoalan yang tercipta, ya kan? Karena PRRI Permesta. Dengan begitu maka semuanya hilang, hapus, musinya semua sudah selesai. Gitu loh. Sehingga sejarah bisa ditulis dengan sejujur-jujurnya. Desember 1948, Belanda kembali menyerang tanah air dalam agresi militer kedua. Kali ini Belanda menawan Soekarno-Hatta beserta beberapa menteri. Kondisi ini otomatis melemahkan pemerintahan Indonesia yang tidak mempunyai presiden. Soekarno lantas menyerahkan mandat pemerintahannya kepada Syafruddin Prawira Negara yang kala itu menjabat Menteri Kemakmuran di Bukit Tinggi. Pusat pemerintahan yang kala itu berada di Yogyakarta kemudian dipindahkan ke Sumatera. Dalam situasi genting, Syafruddin kemudian membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948.
apa arti penting dari pemerintahan PDRI ini? Yaitu bahwa ketika Belanda mempropagandakan bahwa dengan serangan Belanda ke ibu kota Republik, maka tentara dan Republik Indonesia, TNI maksudnya, itu hilang, sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Republik sudah hancur. Nah, tetapi ketika kemudian mereka tahu, PBB tahu bahwa ada pemerintahan darurat, maka dengan sendirinya orang nggak percaya bahwa Republik Indonesia hancur dan tentara tidak punya kekuatan lagi. Karena ternyata ada yang dikenal dengan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia itu yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. 23 Desember 1948, Syafruddin berpidato mengecam Belanda serta menegaskan bahwa Indonesia tidak bergantung pada Soekarno-Hatta. Sejak saat itu, PDRI menjadi musuh nomor satu yang dicari Belanda. Tidak heran jika tokoh-tokoh PDRI terus bergerak sambil menyamar untuk menghindari Belanda. Pemerintahan darurat ini baru tersiarnya kan sesudah kita merdeka. Sebelum itu belum lagi, masih pemerintahan Indonesia. Nah, kalau disebut pemerintahan darurat, itu sudah 2 pemerintahan. Jadi waktu itu masih pemerintahan Republik Indonesia. Nah, jadi Indonesia masih ada kan begitu ke luar negeri, ke New Delhi. Itulah sebab memang ke Belanda ini sanksi kepada Kota Tinggi ini. Lantaran di Kota Tinggi ini mana lagi apanya daerahnya. Sedangkan kota-kota sudah habis semua. Masa di Kota Tinggi itu bisa kan begitu. Sampailah Belanda itu masuk. Itu sebabnya dia datang ke Kota Tinggi ini. Masa ada pemancar. Syafruddin beserta pengikutnya memimpin pemerintahan dari hutan ke hutan. Mereka terus bergerilya dan mengumandangkan kepada penjuru dunia bahwa Indonesia masih eksis. Jadi bergerak terus-menerus dari hutan ke hutan. Nah, coba bayangkan seorang pemimpin yang tidak bisa kita bayangkan situasi hutan dan sulitnya hubungan waktu itu jalan kaki. Jangan bayangkan dengan kendaraan beroda gitu, ya. Nah, pergi dari satu tempat ke tempat dan itu lebih dari 6 bulan. Juli 1949, Syafruddin pun menyerahkan kembali mandatnya pada Soekarno setelah melalui perundingan antara Kabinet PDRI dan Kabinet Soekarno-Hatta. Sayangnya, kisah heroik pemerintahan PDRI yang telah berlangsung selama 6 bulan ini dalam beberapa rezim terlihat seperti dikecilkan, bahkan dilupakan. Syafruddin muda telah berkembang dari aktivis mahasiswa menjadi birokrat di pemerintahan. Awal karirnya di pemerintahan diawali saat ia menjabat di Kementerian Keuangan sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang. Baru setelah itu, ia terjun ke dunia politik pada awal kemerdekaan. Dalam ruang publik politik, Syafruddin Prawira Negara dikenal cukup dekat dengan sejumlah tokoh. Di antaranya Syahrir, seorang sosialis sekuler, serta Muhammad Natsir, seorang demokrat religius. Kedua tokoh ini memang cukup berpengaruh pada pemikiran-pemikiran Syafruddin. Pada Kabinet Syahrir II, Syafruddin menerima pinangan menjadi Menteri Muda Keuangan. Pada Kabinet Syahrir berikutnya, Syafruddin kembali menjadi Menteri Keuangan. Sejak saat itu, nama Syafruddin mulai tersohor di kalangan pemerintahan kelas atas serta sebagai tokoh politik yang terpandang. Syafruddin banyak menorehkan tinta emas saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Di antaranya menyelamatkan negara dari ancaman krisis moneter pada tahun 1950. Konsep dasarnya adalah
bagaimana Safruddin yang berlatar belakang pendidikan hukum ternyata bisa memahami sistem moneter yang demikian dalam. Di tengah yang namanya pemikiran moneter saat itu baru dikembangkan lewat apa yang disebut dengan Bretton Woods. Saat itu Bretton Woods masih baru, dengan menempatkan posisi cadangan devisa pada dolar dan nilai tukar pada tetap. Lalu orang kemudian tetap bermain pada posisi perdagangan bebas dengan komoditas-komoditas strategis. Nah, Safruddin dengan situasi internasional yang seperti itu, dengan Indonesia tetap ditekan secara politik, mencoba mengatasi perekonomian tadi dengan pendekatan moneter yang melakukan sunring. Nah, ini fenomenal. Karena saat itu dianggap sebagai satu terobosan dari tekanan moneter yang luar biasa. Menjadi tokoh yang arsitek dari ekonomi nasional Indonesia, itu jangan lupa kata nasionalnya, yang kemudian tentu dalam beberapa kementerian perekonomian, kementerian kemakmuran dan kementerian keuangan awal tahun 50-an, tapi yang paling diingat oleh publik atau generasi yang hidup zamannya itulah orang paling akrab mendengarkannya dengan istilah gunting Safruddin, ya. Itu kebijakan fiskal dari Pak Syaf yang memang menimbulkan pro dan kontra, tapi buat saya itu sebuah keputusan dari seorang pemimpin dengan penuh keberanian di saat-saat kritis dan negara memerlukannya, dan dia akan menerima risiko apapun karena itu sudah diperhitungkan. Ada satu hal yang penting dalam kebijakan fiskal dari zaman revolusi itu dan terus ke Pak Syaf. Rupiah itu, dan saya ingat itu faktanya, itu $1 berbanding 2 rupiah 30 sen. Hampir seimbang, coba bayangkan. Dan saya tidak ahli fiskal, ya. Saya mungkin sedikit tahu tentang ekonomi politik, tapi dalam kebijakan fiskal itu rupiah sangat kuat, ya, dan itu tetap lumayan agak bertahan. Tapi mulai memasuki kita merdeka, kok kita mulai lemah dan merosot, dan apa yang disebut dengan kebijakan gunting Safruddin itu memang terkait dengan inflasi, merosotnya nilai rupiah, dan ya jelas dong di situ pasti ada yang diuntungkan dan yang dirugikan. Sebenarnya gunting Safruddin sunring, pemotongan uang. Pemotongan uang itu sama dengan devaluasi, dekat dengan devaluasi. Cuma pemotongan uang langsung punya nilai yang sangat signifikan. Sehingga gunting Safruddin itu sama dengan gunting 50%, setengahnya uang dipotong posisi. Nah, ini sebenarnya upaya mengatasi dua hal. Yang pertama mengatasi inflasi yang tinggi. Yang kedua mengatasi jumlah uang beredar. Nah, dari kedua-duanya sesungguhnya Safruddin bermaksud memperbaiki situasi perekonomian yang terus-menerus diburu oleh inflasi, diburu oleh makin banyaknya uang beredar, yang pada posisi saat itu Safruddin diwajibkan melakukan konsolidasi di bidang perekonomian. Itu tahun 50. Padahal sebelumnya Indonesia dihambat untuk memiliki bank sentral. Satu. Yang kedua, Indonesia ditekan oleh aksi militer 1 dan aksi militer 2, sehingga Indonesia dipaksa untuk menandatangani Konferensi Meja Bundar hanya untuk memperoleh pengakuan Belanda, dan sesungguhnya pengakuan itu dilakukan dengan cara pengakuan yang diperoleh oleh Belanda dengan cara menekan. Lalu cara Safruddin mengatasi situasi yang tidak menyenangkan itu adalah dengan melakukan sunring. Tapi sebelum sunring, Safruddin juga mengedarkan ori. Nah, di sana terjadi dualisme antara uang daerah dan uang Republik Indonesia. Situasi ini sesungguhnya salah satu cara Belanda membangun distrust terhadap pemerintah pusat. Tapi akhirnya berhasil diatasi. Uang daerah tidak ada lagi, dan muncullah uang Republik Indonesia.
Melalui pemikirannya sendiri, ditambah dengan pandangan-pandangan Syahrir, Syafruddin berkembang menjadi intelektual yang dipengaruhi ideologi sosialisme. Namun Syafruddin lebih menekankan pada ajaran Islam. Syafruddin mencoba mengemukakan gagasan sosialisme religius. Di sisa usianya, Syafruddin Prawidanegara memilih lapangan dakwah sebagai pengisi hari-harinya. Ia adalah pribadi yang tidak pelit ilmu. Namun nampaknya, pemerintah Orde Baru masih menyimpan dendam. Dalam perjalanan dakwahnya, Syafruddin yang lahir pada 28 Februari 1911 ini pernah ditahan karena dianggap menyebarkan ajaran pemberontakan. Dia pada saat-saat akhir hidupnya agak menderita sebetulnya. Menderita karena Soeharto ketika itu tidak memberikan kebebasan kepada pemikir-pemikir ya. Mengemukakan konsep-konsep bernegara dan sebagainya itu nggak free ya kan. Semua orang punya pikiran, semua orang punya pendapat, semua orang punya kerangka berpikir yang berbeda-beda. Kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Tapi beliau nggak bisa mengemukakan itu semua. Katakanlah beliau diajak untuk khotbah. Nah, pulang khotbah itu ban mobilnya dirobek. Pada waktu khotbah di Pasar Senen, ayah disuruh turun, dilindungi mau ditembak. Nah, tetapi itu tidak membuat beliau jera karena beliau berpendapat it's not for me, it's for my country, kata ayah gitu. Untuk rakyat saya. Nah, jadi mengerikan sekali. Di depan rumah ada penjagaan yang kita tidak tahu siapa yang duduk-duduk di situ. Sehingga orang kalau datang dicatat. Nah, akibatnya kan disampaikan ke Entel. Pada waktu itu kan Entel sangat kuat sekali. Kepentingan rakyat merupakan hal yang terutama bagi Syafruddin. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang supel dan rendah hati. Nah, seperti juga rumah. Semua kan dapat. Jalan Diponegoro waktu itu ayah Menteri Keuangan. Jalan Diponegoro 10. Hari ini ayah turun dari Menteri Keuangan, mobil semua ayah naik sepeda. Mobil rumah katanya boleh dibeli atau boleh dipakai lah. Oh, kata ayah, ini uang rakyat. Masa saya di atas kemiskinan rakyat katanya saya pakai? Enggak lah, kata ayah. Nah, itulah ayah kembalikan rumah itu. Cari rumah. Tapi Tuhan menunjukkan lain. Ayah didatangi oleh Hawing untuk Gubernur Bank Indonesia. Jadi pindah dari situ ke rumah yang lebih besar malahan. Padahal ayah sudah cari rumah untuk keluarganya dengan naik sepeda. Nah, itulah seperti itu ayah saya. Walau pernah bersinggungan dengan Soekarno, ternyata hubungan Syafruddin dengan mantan Presiden RI pertama itu cukup baik, terutama pada masa Orde Baru. Bahkan keluarga Syafruddin pernah mendapat 2 buah mobil dari Soekarno. Jadi apapun namanya, kita boleh nggak setuju dengan pemikiran beliau. Tapi kalau dendam enggak. Karena pada saat-saat kita kritis, beliau turun tangan membantu kita. Walaupun kita boleh berargumentasi, masalah itu dibikin oleh Bung Karno sendiri juga gitu loh. Kiprah Syafruddin memang menyisakan polemik tersendiri. Ada yang beranggapan ia layak dicatat sebagai Presiden kedua RI. Namun sejarah seolah melupakan jasa beliau. Namun Syafruddin tidak bergeming. Ia tetap menjalankan hidupnya tanpa menuntut pengakuan apa-apa dari pemerintahan. Gini, kalau soal itu ya tentu kita merasa nggak fair ya. Ini nggak adil nih kayaknya gitu ya. Tapi tentu kita mesti lihat kenyataan juga, kenyataan politik, ya kan? Kenyataan politik itu seperti itu. Jadi saya nggak pernah karena pesan beliau juga sebetulnya, jangan minta-minta. Gitu ya. Karena never say thank you to a person who is doing his job. Jangan sekali-kali bilang terima kasih sama orang yang melaksanakan tugasnya. Apa yang beliau lakukan di
PDRI, misalnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, itu adalah kewajiban dia sebagai menteri yang senior ketika itu yang berada di luar Yogyakarta. Oleh sebab itu dia mengatakan jangan minta balasan karena itu tugas ayah. Bagi kami, karena ayah itu tidak pernah mengajarkan menuntut. Ayah itu selalu bilang begini, perjuangan saya itu adalah kewajiban saya karena saya diangkat atau diakui oleh orang sebagai pemimpin. Dan ayah itu memang selalu mendidik, kalau politis kan menduduki pos-pos yang tinggi. Oleh karena itu amanah katanya. Bahwa pemimpin itu nanti di akhirat ditanya paling sulit. Jangan sangka bahwa pemimpin itu enak, kata ayah. Pertanggungjawabannya 1 sen pun rakyat itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi bagi kami, karena ayah selalu begitu, kita tidak ada berusaha untuk, kepengen untuk ini, untuk itu, enggak. Tetapi memang di dalam sejarah kan itu tidak bisa, benang merah itu kan tidak bisa dihapus. Hingga tutup usia pada 15 Februari 1989, sejarah sudah berubah haluan dan Syafruddin dengan segala jasa-jasanya tercatat sebagai pahlawan nasional.